Landasan yuridis, yaitu landasan yang berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan yang mengatur pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Landasan yuridis bimbingan konseling terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 hingga 5, yaitu sebagai berikut. Pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Landasan filosofis. Landasan filosofi bimbingan dan konseling adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut adalah jawaban menyangkut pertanyaan tentang apakah makna hidup itu, dari mana asal manusia dan kemana perginya, siapa manusia itu, dan pertanyaan sulit lainnya. Fungsi filsafat dalam kehidupan manusia yaitu bahwa 1. Setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. 2. Keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan 4. Untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang semakin berubah, dengan berfilsafat seseorang akan memperoleh wawasan atau cakrawala pemikiran yang luas sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Keputusan tersebut mempunyai konsekuensi tersebut tertentu yang harus dihadapi secara penuh tanggung jawab. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan sosial budaya. Landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang sangat maju pesat sekarang ini. Kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan pun menjadi sangat mudah dicapai. Aplikasi hasil penelitian kini sudah dapat dirasakan oleh seluruh umat di jagat raya ini. Namun, di sisi lain, ternyata telah melahirkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Individu yang merasakan setiap kemudahan dalam hidupnya semakin terpedaya dengan keegoisan diri tanpa melihat individu lainnya. Dengan kata lain, kemajuan teknologi secara tidak langsung memicu peningkatan permasalahan dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat personal atau sosial. Selanjutnya adalah landasan dari sisi psikologis. Bimbingan dan konseling sebagai kajian ilmiah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya ilmu pendukung. Konsep dari bimbingan dan konseling dalam sekolah tertuju pada kebutuhan siswa dan juga tugas perkembangan yang harus diselesaikan serta sudah menjadi
sahabat dari para siswa untuk mengetahui sisi psikologis dan juga perkembangan siswa pada masa remaja yang fluktuatif. Psikologi sosial menjadi ilmu mendukung dan bimbingan dan konseling, yakni konseling sebagai bagian masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri. Konseling berperan dan berfungsi secara otomatis dalam menentukan perilaku dari lingkup sosialnya. Pengaruh yang didapat dari lingkungan sosial tersebut tentunya bisa menyumbangkan untuk bimbingan dan konseling ketika menjalankan proses agar bisa lancar. Seperti yang kita ketahui, psikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai gejala jiwa manusia. Kajian psikologi adalah kajian mengenai tingkah laku individu, di mana dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman mengenai tingkah laku individu yang disasar. Landasan pedagogik. Landasan pedagogik dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah pendidikan teknologi dan kejujuran ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualannya, kesosialisasiannya, dan kesosialnya, dan keberagamannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 ditegaskan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan bimbingan dan konseling tidak boleh menyimpang dengan tujuan pendidikan nasional, yakni yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwasanya pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lalu selanjutnya yang kedua, pendidikan sebagai proses bimbingan konseling terutama dalam pengembangan bimbingan karir. Indikator utama yang menandai adanya pendidikan ialah peserta didik yang terlibat di dalamnya menjalani proses belajar dan kegiatan bimbingan konseling bersifat normatif. Bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh para siswa. Kesadaran ini telah tampil sejak pengembangan gerakan bimbingan dan konseling secara meluas di Amerika Serikat. Pada tahun 1953, Gistot telah menegaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses yang berorientasi pada belajar. Belajar untuk memahami lebih jauh tentang diri sendiri. Belajar untuk mengembangkan dan merupakan secara efektif berbagai pemahaman. Lebih jauh lagi, Nugent pada tahun 1981 mengemukakan bahwasanya dalam konseling peserta didik mempelajari keterampilan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tingkah laku, tindakan, serta sikap-sikap baru. Dengan belajar itulah peserta didik memperoleh berbagai hal yang baru bagi dirinya. Dengan memperoleh hal-hal baru itulah peserta didik dapat berkembang. Dan yang terakhir, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan khusus atau jangka pendek dan tujuan umum atau jangka panjang. Mengutip pendapat Crow and Crow, Prayitno, dan Erman Abdi menyatakan bahwa tujuan khusus dalam pelayanan bimbingan dan konseling ialah membantu individu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan tujuan umumnya ialah bimbingan itu sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling di samping memperkuat tujuan-tujuan pendidikan juga menunjang proses pendidikan pada umumnya.